Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Iritex ID. Oke, kali ini kita akan membahas indikator kompetensi persiapan seleksi kompetensi bidang atau SKB ya, untuk Pranata Komputer Ahli Pertama dan Pranata Komputer Terampil. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa materi pokok untuk formasi Pranata Komputer Ahli Pertama itu ada 6 ya. Yang pertama ada IT Enterprise, yang kedua ada Manajemen Layanan TI, yang ketiga ada Pengelolaan Data, yang keempat ada Manajemen Resiko TI, yang kelima ada Infrastruktur TI, dan yang keenam ada Sistem Informasi dan Multimedia. Dan ini juga termasuk materi pokok untuk formasi Pranata Komputer Terampil ya. Oke, kita lanjut ke materi indikator kompetensi SKB Pranata Komputer Ahli Pertama, yaitu ada apa saja ya. Yang pertama itu untuk bagian atau materi IT Enterprise. Indikator kompetensinya ada apa saja? Yang pertama ada memahami konsep dasar dan kerangka kerja IT Governance. Lalu yang kedua yaitu mampu menyelaraskan strategi TI dengan tujuan bisnis atau IT alignment. Yang ketiga menguasai konsep enterprise arsitektur atau EA dan penerapannya. Yang keempat menjelaskan pentingnya transformasi digital dalam mendukung efisiensi organisasi. Dan yang kelima mengidentifikasi kebutuhan dan manfaat teknologi dalam mendukung operasional organisasi. Ya, itu adalah beberapa indikator kompetensi untuk materi pokok IT Enterprise ya. Lalu yang kedua untuk materi Manajemen Layanan TI, indikator kompetensinya yaitu pertama memahami prinsip dan kerangka kerja atau ITIL, yaitu Information Technology Infrastructure Library. Yang kedua, mampu mengelola siklus hidup layanan TI termasuk manajemen insiden, masalah, dan perubahan. Yang ketiga, menjelaskan dan menerapkan SLA ya, yaitu Service Level Agreement, dan OLA atau Operational Level Agreement. Lalu yang keempat, memahami konsep Service Desk dan perannya dalam mendukung layanan TI. Dan yang kelima, mengidentifikasi indikator kinerja layanan atau Key Performance Indicator atau KPI dalam teknologi informasi. Lalu untuk materi yang ketiga yaitu pengelolaan data, indikator kompetensinya yaitu pertama menguasai prinsip-prinsip manajemen data termasuk integritas, kualitas, dan keamanan data. Yang kedua memahami konsep data governance dan pengelolaannya dalam organisasi. Yang ketiga, mampu menggunakan Database Management System atau DBMS untuk mengelola data organisasi. Yang keempat, menjelaskan peran data warehousing dan big data dalam analisis data organisasi. Dan yang kelima, mampu menerapkan standar dan kebijakan pengelolaan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu untuk materi yang keempat, yaitu materi Manajemen Risiko TI, indikator kompetensinya yaitu pertama, memahami jenis-jenis risiko TI, termasuk risiko keamanan, operasional, dan kepatuhan. Yang kedua, mampu melakukan analisis risiko TI menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko inherent dan residual dalam pengelolaan TI. Yang keempat, menyusun rencana mitigasi risiko yang sesuai dengan kerangka kerja seperti COVID atau ISO 27001. Yang kelima, menjelaskan pentingnya audit TI dalam mendukung manajemen risiko. Lalu untuk materi yang kelima yaitu infrastruktur TI, indikator kompetensinya yaitu pertama, memahami komponen utama infrastruktur TI termasuk perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan jaringan. Yang kedua, menguasai konsep virtualisasi dan cloud computing dalam infrastruktur TI. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya perencanaan kapasitas dan pemantauan performa sistem. Yang keempat, mampu merancang topologi jaringan yang efisien dan aman. Yang kelima, mengidentifikasi teknologi terkini dalam infrastruktur TI seperti SD-WAN, IoT, dan edge computing.
Lalu untuk materi terakhir yaitu sistem informasi dan multimedia, indikator kompetensinya yaitu pertama, memahami konsep dasar sistem informasi dan peranannya dalam mendukung proses bisnis. Yang kedua, menguasai pengembangan dan implementasi sistem berbasis multimedia untuk komunikasi informasi. Yang ketiga, menjelaskan siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC. Yang keempat, mengidentifikasi alat dan teknologi multimedia untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir, mampu merancang dan mengelola sistem informasi berbasis web atau aplikasi mobile. Oke, itulah tadi indikator kompetensi untuk formasi Pranata Komputer Ahli Pertama dan formasi Pranata Komputer Terampil. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.